Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Ndukun. Sekali lagi saya ucapkan selamat, kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Ndukun. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 kalian memasuki hari kedua MPLS. Masih ingat saya? Kenalkan, nama saya Pak Agus Pras. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu mengenai pembelajaran daring. Mungkin ini suatu hal yang baru untuk kalian semua. Karena apa? Ini adalah satu hal efek atau dampak dari situasi kondisi saat ini, yaitu adanya wabah atau pandemi COVID-19 atau yang biasa disebut dengan corona. Pembelajaran di sini kan ada dua macam, yaitu ada pembelajaran langsung atau biasa disebut dengan tatap muka. Ada juga pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ. Anak-anakku semua, karena situasi saat ini masih dalam kondisi COVID-19 sehingga kita secara untuk tatap muka langsung tidak dimungkinkan atau tidak memungkinkan, maka saat ini pembelajaran akan dilakukan secara jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Yang akan saya sampaikan di sini ada beberapa hal kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh. Apa atau yang dimaksud dengan pembelajaran jarak jauh itu? Pembelajaran jarak jauh adalah suatu proses pembelajaran di mana secara fisik kita tidak berhadapan secara langsung, tetapi secara roh dari pembelajaran kita itu berhadapan. Artinya apa? Kita walaupun secara fisik berdekatan, tetapi secara emosional kita masih berdekatan. Hal ini yang perlu kita pahami bersama. Karena apa? Dengan adanya physical distancing, sehingga saat ini kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa sebenarnya pembelajaran itu kan kaitannya dengan bagaimana proses transformasi ilmu, sehingga bertemu atau tidak bertemunya kita secara fisik, tetapi ketika secara emosional kita bertemu, insya Allah transformasi ilmu itu tetap berjalan. Anak-anakku semua, bahwa pada situasi seperti ini kita akan belajar secara jarak jauh. Itu ada dua macam. Ada pembelajaran yang disebut sebagai pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu adalah satu proses pembelajaran yang menggunakan media internet, atau dalam bahasa Indonesia itu namanya pembelajaran dalam jaringan. Artinya apa? Kita belajar dengan menggunakan sistem bantuan internet. Karena situasi yang seperti ini memang sulit untuk kita untuk tidak menggunakan namanya teknologi. Teknologi yang kita gunakan adalah teknologi yang berkaitan dengan internet. Seperti misalnya kita harus menggunakan HP, laptop, dan lain sebagainya sebagai media pembelajaran. Sehingga apa? Kita bisa menggunakan media-media yang bermanfaat atau yang menunjang dalam proses pembelajaran saat ini. Maka pembelajaran daring itu adalah suatu pembelajaran di mana kita sangat membutuhkan adanya satu bantuan koneksi yang berupa internet, sehingga keberadaan internet itu menjadi satu kebutuhan atau sangat adanya itu sebuah keharusan. Sehingga ketika kita mau mengadakan pembelajaran daring, kok kita tidak memiliki sambungan internet, yaitu tidak memungkinkan. Maka mungkin untuk saat ini, untuk kalian yang berada di wilayah Ndukun, itu kan ada yang daerah-daerah zona yang mudah sinyal, dan ada yang daerah yang memang sulit sinyal. Maka untuk daring ini memang disiapkan oleh manajemen sekolah SMP kita atau SMP Negeri 1 Ndukun ini untuk zona-zona yang memang mudah untuk mendapatkan jaringan internet. Sehingga model
daring ini atau model pembelajaran dalam jaringan itu adalah satu proses pembelajaran yang menggunakan media internet dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Banyak sebenarnya metode-metode pembelajaran. Ada yang menggunakan Zoom atau Google Meet ataupun menggunakan Office 365 ataupun yang terakhirnya adalah yang paling lazim itu menggunakan Google Classroom, yang kemungkinan insya Allah SMP negeri kita tercinta ini akan menggunakan yang pertama pakai Google Classroom, yang kedua mungkin ke depan menggunakan Office 365. Ini yang perlu kalian pahami bersama, sehingga apa, kalian mau tidak mau, siap tidak siap harus mempersiapkan itu. Maka ketika kita akan menggunakan metode daring ini, maka yang harus kalian siapkan itu yang pertama apa? Satu, kalian harus melek teknologi, tidak boleh gagap teknologi. Sehingga saya yakin anak-anak semua itu termasuk generasi yang melek teknologi, tidak gagap teknologi. Sehingga insya Allah semuanya sudah punya HP Android. Ketika kalian punya HP Android, pasti memiliki akun email di Gmail. Nah, itulah yang akan kita siapkan untuk media kita pembelajaran daring menggunakan fasilitas yang namanya Google Classroom atau kelas di Google. Nah, kalian yang harus kalian siapkan yang sudah punya akun Google ya itu pakai saja. Tapi bagi yang belum, silahkan suruh membuatkan, ibu boleh, bapak boleh, kakak boleh, tetangga juga boleh. Silahkan itu kalian cari bantuan untuk membuat akun di Google. Yaitu ciri-cirinya apa? Ada alamat email yang belakangnya ada tulisan gmail.com. Nah, itu adalah akun yang dimiliki di Google. Insya Allah dengan bantuan akun itu kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, insya Allah dengan bantuan teknologi ini kita walaupun secara fisik tidak berdekatan, tapi secara emosional kita tetap berada dalam satu lingkup sekolah atau dalam satu proses pembelajaran. Sehingga teknologi ini akan sangat membantu kita ketika kita dalam proses pembelajaran. Insya Allah transformasi ilmu atau transfer ilmu itu tetap akan berjalan walaupun secara fisik kita berjauhan. Luar jaringan atau disingkat dari luring. Sebenarnya pembelajaran luring itu sama seperti pembelajaran jarak jauh, tapi tidak menggunakan jaringan internet karena bersifat offline. Dan sistem luring ini sekolah kita siapkan untuk anak-anak atau kalian yang berada di luar jaringan internet, khususnya di wilayah Kecamatan Dukun yang sulit untuk mendapatkan sinyal atau akses internet secara langsung. Maka sekolah mempersiapkan yang namanya luring atau jaringan atau program pembelajaran luar jaringan, yaitu tidak menggunakan internet, tetapi secara prinsip itu tetap menjaga dengan menggunakan protokol COVID-19. Jadi kita tetap bertatap muka, tetapi masih menggunakan prinsip physical distancing, artinya mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, ataupun kita tetap menggunakan masker dan kita harus selalu rajin cuci tangan. Sehingga apa, dalam proses pembelajaran itu tetap kita bertemu tatap muka, tetapi kalian tidak datang ke sekolah, tetapi kalian nanti dalam satu wilayah dikumpulkan menjadi kelompok-kelompok kecil, mungkin paling banyak 5 anak. Terus di situ tetap jaga jarak, tetap menggunakan prosedur protokol COVID-19, yaitu kalian wajib menggunakan masker dan wajib cuci tangan. Sehingga apa, kita akan bertemu, Bapak Ibu guru akan datang membawakan tugas, catatan ataupun tugas untuk dikerjakan kalian, sehingga apa, kalian akan bisa mengerjakan. Dan suatu saat nanti kalau kalian sudah selesai, kita akan mendatangi lagi untuk mengambil tugas ataupun pelajaran-pelajaran yang sudah kita sampaikan untuk kita evaluasi dan kita ambil nilainya. Anak-anakku semua yang saya cintai, yang saya banggakan, itu adalah 2 hal yang akan kita siapkan untuk dalam rangka kita menghadapi COVID-19 ini. Kita tetap menggunakan prosedur protokol COVID sehingga kita tetap
menjaga jarak atau physical distancing, tidak bertatap muka langsung, tetapi proses belajar tetap berjalan. Karena apa? Walaupun dalam situasi apapun kita harus tetap berada atau belajar harus berjalan terus, tidak boleh berhenti. Proses pembelajaran tidak boleh berhenti oleh alasan apapun. Karena apa? Dengan bantuan teknologi yang ada saat ini sangat memungkinkan pembelajaran itu bisa berjalan. Untuk itu mari kita siapkan secara fisik, secara mental, dan sarana prasarananya. Yang di rumah sudah punya HP, ya kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Yang belum punya, tidak usah memaksakan. Boleh pinjam kakak, boleh pinjam ibu, boleh pinjam bapak untuk proses pembelajaran. Ataupun nanti yang tidak punya bisa satu HP untuk berdua teman yang berdekatan, boleh. Yang penting proses pembelajaran bisa berjalan dan tidak ada hal yang dipaksakan. Jangan sampai dalam situasi kondisi seperti ini kalian memaksakan harus mintai bapak ibu dibelikan HP. Tidak perlu seperti itu. Tapi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kalau di rumah sudah ada laptop, malah lebih bagus. Gunakan laptop ibu, gunakan laptop bapak, ataupun gunakan laptop mbaknya atau kakaknya atau masnya, sehingga kalian bisa mengakses pembelajaran itu jauh lebih sempurna ketika kalian menggunakan teknologi berupa laptop ataupun komputer. Yang penting terhubung ke internet. Tetapi kalau tidak ada laptop, insya Allah asal ada HP, Android, smartphone, kalian bisa melaksanakan proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Mari, walaupun situasi ini masih seperti ini, COVID-19 belum mereda, dan kemungkinan untuk pembelajaran tatap muka juga masih jauh, maka mari kita siapkan fisik kita, pikiran kita, hati kita untuk proses pembelajaran secara daring maupun secara luring. Tadi kalian sudah paham apa itu daring, apa itu luring. Maka dengan adanya metode pembelajaran ini kita sudah siap dalam situasi apapun. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk saat ini. Sekali lagi tetap semangat walaupun situasi ini masih seperti ini, pembelajaran harus tetap berjalan, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, biar kalian di rumah tetap Pak Guru yang tetap di sekolah, tapi pembelajaran tetap kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.